Saudara-saudaraku, umat Allah yang terkasih, kepada orang tua dan wali baptis yang tercinta, Shalom. Apa kabar hari ini? Semua sehat-sehat saja? Saya melihat dari depan bagaimana kegembiraan orang tua yang anaknya akan dibaptis dan wali baptis yang telah ditentukan. Pada hari ini 15 orang anak akan dibaptis dalam gereja Katolik, dan seluruh umat yang hadir pada hari ini juga ikut merasakan sukacita mendengarkan sabda Tuhan agar hidup kita senantiasa dibaharui oleh Allah, menjadi kaya di hadapan Allah. Inilah kiranya menjadi pesan dari homili pada minggu biasa yang ke-18 ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita ditanya, siapa yang tidak mau menjadi kaya? Menjadi orang yang terhormat, orang yang dikagumi dan dipuji-puji. Kekayaan dapat membuat hidup kita bahagia, tetapi kekayaan dapat juga membawa kita kepada kehancuran. Apa yang kamu miliki saat ini sebagai kekayaan? Coba periksa buku rekening di bank untuk memastikan dana yang masih tersisa. Coba periksa surat-surat tanah di rumah, sudah berapa luas tanah yang dimiliki. Coba periksa perhiasan-perhiasan yang kamu simpan di lemari. Coba periksa lemari pakaianmu, merek apa yang terkenal yang kamu miliki dan kamu koleksi saat ini. Tapi kapan pakaian itu kamu kenakan, kamu gunakan? Jangan-jangan ada yang sudah lama tertumpuk di lemari tanpa pernah dipakai. Mulai dari hari ini, keluarkan saja dan nanti sumbangkan kepada seksi PSE paroki untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Demikian juga sepatu, ikat pinggang, dan lain sebagainya yang kita jadikan sebagai kekayaan. Silakan kita lihat, kita perhatikan apakah ini sungguh-sungguh berguna bagi saya atau jangan-jangan ini menjadi beban bagi saya. Kalau orang Batak katakan, anak koki doha moraon dia. Anak-anak inilah kekayaan bagimu. Betapa bahagianya orang tua ketika anak-anak ini lahir di tengah-tengah keluarga yang kalian nanti-nantikan, kalian idamkan menjadi penerus keturunan. Dan pada hari ini orang tua membawa anak-anaknya untuk dibaptis dalam gereja Katolik sebagai sebuah ungkapan betapa kayanya kita di hadapan Tuhan. Dan bagaimana tanggung jawab kepada orang tua dan wali baptis mendidik anak ini kelak menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, singkatnya, harta kekayaan yang sekarang ada padamu membuatmu bahagia atau membuatmu terbebani dalam hidup. Namun ingatlah bahwa harta itu tidak selamanya ada padamu. Pada waktu kita mati, semua itu akan ditinggalkan dan menjadi warisan. Kalau sudah menjadi warisan, inilah yang seringkali menjadi masalah dalam keluarga. Orang yang merasa berhak untuk mendapat bagian dari warisan itu, padahal warisan itu adalah harta yang tidak pernah kita usahakan. Orang lain yang mengusahakan, kita hanya mendapat bagian. Warisan itu adalah hasil keringat orang lain. Lalu mengapa orang berebut dengan warisan? Mendapatkan sesuatu dengan cuma-cuma untuk menambah harta kekayaan, untuk diperhitungkan dalam keluarga besar, dan jangan-jangan karena tamak. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini mengisahkan orang yang datang kepada Yesus untuk menyelesaikan perkara warisan. Lazimnya orang yang dituakan atau dihormati dalam masyarakat, entah itu seorang guru atau seorang penatua adat, dimintai pendapat mengenai pembagian warisan.
karena wibawanya diterima oleh umum. Tapi ketika orang itu datang kepada Yesus agar Yesus menyelesaikan perkara warisan dalam keluarganya, Yesus tidak bersedia menjadi hakim atau penengah atas perkara itu. Tetapi Yesus menjadikan masalah warisan sebagai titik berangkat untuk berbicara mengenai sikap manusia terhadap kekayaan lewat sebuah perumpamaan. Saudara-saudari, apa yang sering membuat warisan menjadi sumber masalah? Kalau kita runut-runut, mungkin kita mengalaminya sendiri. Ada beragam macam jawaban yang kita dapat berikan. Yang jelas sekali lagi, sikap tamak akan membuat hal sepele menjadi besar dan membawa perpecahan dalam keluarga. Yesus yang disapa sebagai guru tentu saja tidak mau mengurus sengketa warisan, karena ada lembaga berwenang yang akan menyelesaikannya dengan tepat. Bagi Yesus yang terpenting bukanlah harta kekayaan, tetapi sikap dan orientasi orang terhadap harta. Berhati-hatilah dengan urusan harta, agar jangan sampai seperti orang kaya yang bodoh dalam perumpamaan Injil hari ini. Hendaknya setiap orang kaya di hadapan Allah. Sikap berhati-hati terhadap sikap tamak akan harta ditujukan oleh Yesus kepada semua orang yang mau mendengarkannya. Nasihat ini bukan mau mencela orang yang datang meminta bantuan kepada Yesus, atau menyepelekan atau menyalahkan orang kaya sebagai orang bodoh karena mengumpulkan harta dalam hidup. Bukan. Sekali lagi, Injil hari ini bukan mencela orang menjadi kaya. Sabda Allah membantu kita untuk melihat akar masalah sikap ketamakan dalam hidup. Orang kaya digambarkan dalam perumpamaan hari ini sebagai pribadi yang terisolasi, berbicara dengan dirinya sendiri. Kekayaan membuat dia tidak mampu atau tidak mau berkomunikasi dengan orang lain. Orientasinya hanya pada tanah, panenan, lumbung-lumbungnya. Itu semua menjadi objek. Kalau kita membaca lebih mendalam Injil hari ini, kita dapat menemukan situasi dari orang kaya itu, bahwa dia adalah sebenarnya orang yang hidup dalam kesepian dan kekosongan. Dia mencari penghiburan pada hartanya agar dia merasa berguna. Merasa berguna seringkali membuat kita mencari cara agar orang lain menghormati kita, menganggap kita penting. Orang kaya itu semakin mengisolasi diri dengan membangun lumbung yang lebih besar karena panenan yang semakin banyak. Dia menyimpan hasil panenannya dalam lumbung yang akan dia bangun. Saudara-saudari, ternyata kekayaan itulah yang kemudian mengubur dia hidup-hidup. Dia tidak pernah mampu melihat kegunaan harta yang dia kumpulkan, karena malam itu juga nyawanya diambil oleh Tuhan. Saudara-saudari, sebetulnya orang kaya itu hanya ingin hidup, menikmati istirahat, makan dan minum dan bersenang-senang. Apakah itu salah? Tidak salah. Apakah itu normal? Normal. Tetapi keinginan itu tidak terjadi. Harta yang tersimpan untuk dinikmati sendiri akan berakhir sia-sia. Prinsipnya, berbagi itu indah, membawa sukacita dan penghiburan sejati. Kebodohan orang kaya itu bukan mengumpulkan harta, bukan, tetapi keinginan untuk mengisolasi diri, menutup diri dan menikmati sendiri seluruh kekayaan. Itulah yang membuat dia menjadi tamak. Kemalasan untuk berbagi itulah awal dari ketamakan. Ingin memiliki ini, ingin memiliki itu, ingin mempunyai kekuasaan, ingin mempunyai jabatan dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari, semua itu akhirnya membuat kita kehabisan energi,
Semua itu akhirnya membuat kita tidak berarti apa-apa. Atau dalam bahasa pengkhotbah dalam bacaan pertama hari ini, itu semua akhirnya membawa kita menuju pengalaman kesia-siaan. Pengalaman pengkhotbah dalam bacaan pertama tentang arti dan seni hidup membawa dia pada permenungan tentang kesia-siaan. Kesia-siaan hendaknya membuat orang untuk semakin rendah hati dan berjaga-jaga serta mawas diri. Selagi masih hidup di dunia, orang diajak untuk tidak pernah menyepelekan orang lain karena kekayaan yang dimiliki. Hendaklah kita berbagi karena kita semua kaya di hadapan Tuhan. Apa yang bisa kamu berikan untuk orang lain, lakukanlah dengan segera tanpa menunda-nunda. Bakat-bakatmu, talentamu, keahlian, kekayaanmu, berikan untuk Tuhan bagi sesama. Maka jika kita diajak untuk menentukan pilihan hari ini, memperlakukan harta sebagai milik untuk disimpan saja, atau memperlakukan harta sebagai bagian dari kehidupan untuk mengembangkan kemanusiaan, inilah yang harus kita pilih. Lepas bebas menggunakan harta untuk kebahagiaan sesama, bisa menjadi jelas untuk hidup kaya di hadapan Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, siapa yang sudah mampu kaya di hadapan Allah? Kita belajar dari pribadi Yesus Kristus. Dia mau menjadi manusia, menderita di salib untuk menunjukkan betapa Allah mengasihi kita. Sesudah dia bangkit, dia menjumpai saudara-saudaranya ya, dan menguatkan mereka untuk berani bersaksi. Yesus yang bangkit membagikan rohnya kepada setiap orang yang percaya, dan itulah kekuatan yang menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, saudara-saudariku, kita semua sekali lagi diajak untuk menentukan pilihan. Relasi dalam keluarga hendaklah dibangun bukan di atas dasar harta, tetapi hendaklah dibangun atas dasar cinta. Anggapan orang tua bahwa dengan memberikan segala kebutuhan anaknya itu sudah cukup, menyediakan semuanya menjadi jaminan, itu salah. Kita sering kehilangan waktu dan perhatian buat anak-anak karena kerja dan terus bekerja. Berilah waktu dan cintamu kepada perkembangan anak-anak ini. Maka kepada orang tua dan wali baptis, terima kasih atas kesediaan kalian membawa anak-anak ini kepada Tuhan, agar mereka dibaptis menjadi putra dan putri Allah. Ketika mereka lahir ke dunia, betapa bahagia keluarga menyambut tangisan sang bayi. Dan kemudian ketika mereka sudah waktunya untuk dibaptis, mereka menjadi anak-anak Tuhan. Maka kalau kalian mengatakan, anak kokido hamoraun diau, anak ini menjadi kekayaan bagiku, didiklah dia dengan baik. Semoga iman yang kalian tunjukkan lewat teladan hidupmu membuat dia bertumbuh dalam iman akan Yesus dan kelak menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Allah. Laksanakanlah tugas perutusanmu dengan sebaik-baiknya. Semoga anak yang akan dibaptis hari ini mampu mengembangkan kerajaan Allah di dunia, dan kita semua yang turut bersukacita hari ini atas pembaptisan hari ini membuat komitmen untuk menjadikan harta sebagai sarana untuk kaya di hadapan Allah. Amin.